Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Sabahal khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah antum bil khair. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran SKI. Mata pelajaran SKI untuk kelas 9 semester genap ini menceritakan tentang yang pertama para wali songo, ya. Sunan-sunan yang termasuk dalam wali songo, memulai dari profil beliau, biografinya, sejarah kehidupan beliau, hingga ajaran-ajaran yang beliau sampaikan di Nusantara, hingga peninggalan-peninggalan beliau. Pada pertemuan yang kemarin, kita sudah pertemuan yang ketika di kelas, kita sudah membaca profil dan biografi dari Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, dan kemarin terakhir kita membaca biografi Sunan Bonang. Selanjutnya hari ini kita akan membaca biografi dan profil dari Sunan Giri. Tapi sebelum membaca profil dan biografi beliau, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan, kita tujukan kepada para wali-wali, para sunan yang profilnya yang telah kita pelajari maupun yang akan kita pelajari, wabil khusus kepada Sunan Giri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anak, silakan dibuka LKS-nya halaman 20 ya. Halaman 20 kita akan membaca profil Sunan Giri dalam kurung Raden Paku. Tentu ada kisah unik atau ada kisah latar belakang yang menyebabkan beliau diberi gelar Raden Paku. Sunan Giri merupakan putra dari Maulana Ishak. Ya, pada kesempatan yang telah saya sampaikan di kelas PK bahwa Sunan Giri ini masih keponakannya Sunan Ampel. Ya, kemarin pada silsilah Sunan Ampel disampaikan bahwa Sunan Ampel ayahnya adalah Maulana Malik Ibrahim As-Samarqandi, ya. Pada biografi pada LKS kita akan menemui kebingungan. Ini Maulana Malik Ibrahim yang pada Sunan Gresik kok tertulis sebagai ayah Sunan Ampel. Nah, ternyata pada bagian Maulana Malik Ibrahim terdapat kekeliruan, bukan ayahnya Sunan Ampel. Yang menjadi ayahnya Sunan Ampel bukan Maulana Malik Ibrahim yang Sunan Gresik, tetapi Maulana Malik Ibrahim yang As-Samarqandi, atau dalam bahasa lidah orang Jawa menyebutnya Asmorokondi, ya. Ada kesalahan pada LKS yang telah kita pelajari ini. Dari Maulana Malik Ibrahim Asmorokondi, beliau mempunyai 3 orang putra. Ya, punya 3 orang putra. Yang pertama Sunan Ampel atau Raden Rahmat, Sayyid Rahmat. Yang kedua Sayyid Ali Murtado. Dan yang ketiga adalah Maulana Ishak. Maulana Ishak. Dari Sunan Ampel melahirkan putra Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Dari Sayyid Ali Murtado nanti akan menurunkan Sayyid Osman, yaitu Sunan Ngudung, dan melahirkan cucu Sunan Kudus. Sedangkan dari Maulana Ishak melahirkan putra yaitu Sunan Giri, atau namanya beliau adalah siapa di sini? Sunan Giri Maulana Ainul Yakin. Ya. Ayahnya Sunan Giri disebut Maulana Ishak, sedangkan Sunan Girinya nama aslinya adalah Maulana Ainul Yakin. Beliau dilahirkan pada tahun 1442, ya. Jauh setelah
sebelum wafatnya Sunan Ampel. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481. Ketika Sunan Giri dilahirkan tahun 1442, berarti usia Sunan Ampel saat itu 40-an ya, 40-an. Masih menangi ya, masih menangi Sunan Ampel. Merupakan putra dari Maulana Ishak dengan Dewi Sekar Dadu, putri Prabu Menak Sembuyu, penguasa wilayah Blambangan pada masa-masa akhir Majapahit. Sunan Giri juga merupakan keturunan Rasulullah. Jadi semua wali songo, sunan-sunan wali songo merupakan zuriyahnya Rasulullah, keturunan Rasulullah, kecuali Sunan Kalijaga. Diceritakan di sini Sunan Giri merupakan keturunan Rasulullah dari jalur keturunan Husain bin Ali sampai ke bawahnya yaitu Maulana Ishaq Ainul Yakin. Yang tolong itu ada sedikit koreksi di situ ya. Jamaluddin Akbar Al-Husaini, Maulana Akbar ini harusnya tidak langsung ke Maulana Ishaq ya. Tapi Jamaluddin Akbar Al-Husaini ini harusnya melalui satu lagi yaitu siapa namanya? Maulana Ishaq. Ini Ibrahim Asmorokondi. Lupa. Jadi kalau Jamaluddin Akbar Al-Husaini, Maulana Akbar ini merupakan kakeknya Sunan Ampel, yang berarti kakeknya Maulana Ishaq juga ya. Kakek Sunan Ampel bisa kita temukan makamnya di Troloyo ya, di Mojokerto. Nomor 1, perjuangan Sunan Giri dalam berdakwah. Jadi diceritakan pada awalnya Sunan Giri ini berguru mondok pesantren di pondoknya Sunan Ampel di Surabaya bersama Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Raden Patah, Raja Demak yang pertama. Kisah Sunan Giri bermula ketika Maulana Ishaq, ini masih menceritakan masa-masa awalnya. Bahkan di sini belum menceritakan Sunan Girinya, masih menceritakan siapa? Menceritakan Maulana Ishaq, menceritakan ayahnya. Bagaimana sih seorang mubalik dari Asia Tengah bisa sampai ke Blambangan, bisa sampai ke Indonesia? Diceritakannya seperti itu. Ya, di situ bisa dibaca sendiri. Selanjutnya kita akan membaca pada yang mana ini ya? Pada halaman selanjutnya yaitu halaman 2. Halaman 22, meneladani kepribadian Sunan Giri dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita baca kisahnya Sunan Giri, diceritakan dakwah yang beliau lakukan adalah dengan kesenian ya. Dakwah beliau dengan banyak kesenian, mengikuti tidak seperti gurunya Sunan Ampel. Saya sampaikan kemarin, Sunan Ampel dengan falsafah Mohlimo, artinya beliau sangat keras ya, tidak seperti sunan-sunan yang lainnya dalam berdakwah. Setiap sunan punya metode sendiri dalam berdakwah. Sedangkan dalam mendakwahnya Sunan Giri ini agak berbeda dengan gurunya yaitu Sunan Ampel ya. Sunan Giri dalam berdakwah menggunakan kesenian, dakwahnya menggunakan kesenian, jadi tidak langsung menggunakan falsafah Mohlimo yang beliau dapat dari gurunya. Justru beliau berdakwah dengan kesenian. Terdapat beberapa karya seni tradisional yang dianggap berhubungan dengan Sunan Giri. Contohnya adalah permainan cublak suweng. Kita dengar ya, cublak suweng. Kemudian ada, kalau kita belajar bahasa Jawa, ada tembang mocopat ya. Tembang mocopat ini terdiri dari 12 tembang, 12 judul lagu. Beberapa di antaranya merupakan gubahan dari Sunan Giri, yaitu Asmaradana dan Pucung. Ya. Di situ kita dapat mengambil hikmah bahwa dalam dakwahnya Sunan Giri tidak langsung menggunakan kekerasan, ya, tapi menggunakan kesenian tradisional. Artinya dakwah beliau secara perlahan, tidak ada unsur paksaan, sehingga membuat calon orang Islam ini, calon penduduk yang akan masuk Islam ini tidak merasa terbebani. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.